Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan pompa air, yang mana di sini kerennya sudah saya lakukan pembongkaran. Untuk jenis pompa airnya di sini pompa air Panasonic dengan model GP129. Baik, di sini saya sudah lakukan pembongkaran terlebih dahulu untuk kerennya seperti ini ya. Proses pembongkarannya cukup mudah dengan menggunakan baut. Di sini ada bekas bautnya. Ya, ada 3 baut yang saya gunakan untuk proses pembongkaran pada kerennya ini. Kemudian untuk jenis kawat emailnya di sini sudah saya bongkar juga, dan nampak ada beberapa kumparan yang mana di situ kumparannya nampak terlihat hangus. Nah, di sini kita harus jadikan satu kumparan yang masih bagus dan kumparan yang sudah rusak, yang mana nanti kita akan ambil malnya ini untuk melakukan proses penggulungan ulang spoolnya ini. Ya, di sini ada kumparan-kumparan. Nah, ini malnya jangan sampai rusak, nanti kita gunakan ya. Di sini ada 4 mal. Ya, untuk kumparannya ini sudah terbakar, dan di sini juga kumparannya sudah terbakar, dan di sini ada 5 mal. Oke. Di sini saya memerlukan jenis kawat sesuai ukurannya, dan kawatnya untuk ukuran 030 di sini untuk kumparan startnya. Kemudian di sini kawat 040. Nah, ini untuk kumparan putarnya ya. Nah, seperti ini. Jadi kita lakukan penimbangan terlebih dahulu dan kemudian baru kita bisa lakukan pembelian kawat. Untuk alat gulungnya di sini saya buat sendiri manual menggunakan kayu ulin ya. Seperti ini saja, sederhana, yang penting bisa kita fungsikan untuk proses penggulungannya. Baik, kita akan coba mulai dulu untuk penggulungan pada kumparan putarnya ya terlebih dahulu. Di sini ada 5 mal. Kita harus buat cetakan terlebih dahulu ya. Untuk kumparan putarnya ini kita ambil yang paling terkecil. Kita akan coba gulung pada kerennya ini, dan caranya cukup mudah ya untuk proses penggulungan pada pompa air ini ya. Di sini kita akan coba mulai lakukan proses penggulungan. Untuk mal yang paling terkecil kita coba ambil terlebih dahulu. Di sini ya, ini mal yang paling terkecil. Kita akan coba ambil satu helai saja kumparannya ini sebagai cetakannya ya. Ini saya coba potong dulu. Oke, saya potong. Nah, seperti ini ya. Kemudian tinggal kita ambil salah satu. Untuk baiknya kita ambil yang paling panjang ya, di antara sekian banyak ini ambil yang paling panjang supaya nanti tidak terlalu sempit pada saat kita melakukan proses penggulungan. Nah, seperti ini ya. Kita ambil salah satu, ambil yang paling panjang, baru kita lakukan proses pengemalan pada alat gulungnya ini. Oke, ini ya kawatnya ukuran 040, dan kita coba paskan terlebih dahulu pada alat gulung yang telah kita sediakan. Di sini saya hanya sekedar melakukan pengendoran yang di bagian bawah, tinggal kita geser-geser nanti. Kemudian tinggal kita paskan seberapa ukuran yang paling pas. Nah, ini tinggal kita geser-geser saja. Nah, begini. Kita tarik ke bawah sampai mendapatkan ukuran yang sesuai.
Oke, kita coba kunci sedikit apabila sudah merasa yakin. Nah, seperti ini ya. Kita yakinkan lagi sudah pas. Ya. Jadi caranya cukup sederhana yang saya lakukan ya, seperti ini. Pastikan benar-benar sudah pas menyatu ya antara ujung dengan ujungnya ini. Ya, sudah merasa kurang lebih ya, baru kita kencangkan saja nih. Oke, terkunci ya di sini. Untuk malannya ini sudah sesuai ukurannya. Kita coba pastikan lagi apakah sudah pas. Oke, untuk mal pertama sudah dapat ya kita patokannya, dan kawat email cetakan itu jangan dibuang dulu. Nanti kita akan lanjutkan pada kumparan startnya. Lalu kita ambil kawat emailnya ini ya, ukurannya 040 untuk kumparan putar. Untuk arah putarannya kita ambil sebagaimana kita merasa nyaman saja ya. Entah itu searah jarum jam atau berlawan arah jarum jam, terserah ya, tidak masalah. Di sini saya coba searah dengan jarum jam saja ya. Karena menurut aslinya ini searah jarum jam, dan di sini saya coba lilitan pertama ya, sebanyak 45 lilit ya, lilitan pertama dengan ukuran kawat 040. Oke, saya lilit ya. Ini sambil saya hitung jumlah lilitannya. Oke, sudah 45 lilit. Kita coba ujungnya kita kaitkan terlebih dahulu. Kemudian apabila keren ini kita pasang seperti ini ya, kumparannya sudah saya pasang. Yang pertama seperti ini. Pada kumparan yang pertama, pada keren sudah terpasang. Nah, selanjutnya kita coba kunci dengan sedikit isolasi agar tidak terhambur ya. Oke, kita coba kunci dengan sedikit isolasi. Dan di sini kita gunakan isolasi yang berbahan kertas ini, lebih bagus untuk membantu dalam proses penggulungan dinamo. Nah, seperti ini ya. Untuk alurnya di sini, alur pertama ya, sesuai aslinya seperti ini ya, paritnya yaitu 1 2 3 4 5 parit. Oke, lilitan pertama sudah selesai. Selanjutnya kita mulai pada lilitan yang kedua. Sama seperti yang pertama tadi, kita ambil kawat emailnya, cetakannya ini, baru kita potong sama seperti tadi ya, kita potong saja. Nah, ini kita ambil yang paling terpanjang.
Oke. Nah, selanjutnya kita ini cetakan yang pertama tadi jangan sampai hilang ya, kita simpan baik-baik, nanti kita gunakan lagi. Dan selanjutnya kita mulai untuk cetakan yang kedua. Sini ini yang pasti cetakannya sudah sesuai karena memang aslinya ya. Untuk memastikan bisa kita coba buktikan di sini. Apabila kedua ujung ini kita satukan, maka jaraknya pun kumparannya nanti akan pas ya, tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu lebar. Jadi di sini menentukan tingkat kenyamanan kita dalam hal melakukan proses penggulungan. Oke, mulai lagi kita coba paskan untuk cetakannya ini. Nah ini ya, kita coba paskan saja. Nah seperti ini ya, sudah terasa yakin sudah cocok. Nah ini kita setel sedikit demi sedikit sampai menyatu, dan dirasa sudah cukup, baru kita coba kunci, kita kencangkan lagi. Oke, kita coba yakinkan lagi. Di sini kita paskan lagi ya. Ya, saya rasa sudah cukup. Dan selanjutnya kita lakukan proses penggulungan. Nah, untuk jaraknya kita harus berikan spasi. Pada saat kita melakukan proses penggulungan yang kedua, kita berikan spasi dengan cara kita coba alurkan, lebihi kawatnya ini sesuai besarnya lilitan. Nah seperti ini ya, sudah kita berikan jarak, jadi kita gulungnya pas di yang kita pegang ini. Nah di sini ya, karena nanti pertemuannya pas di situ juga, paling tidak kurang lebih ya. Di sini saya lakukan penggulungan alur yang kedua dengan 0,40 sebanyak 48 lilit. Oke, sudah 48 lilit ya untuk kumparan yang alur kedua. Dan di sini prosesnya kita coba ikat dulu bagian kumparannya ini supaya tidak berhambur nanti pada saat kita lepas. Caranya seperti ini. Baru kita kendorkan murnya nih. Baru kita dengan mudah mengeluarkan cetakan kumparan ini. Nah seperti ini ya. Dan arah perputaran kumparannya nih harus sama seperti yang awal ya, searah jarum jam. Nah kita coba paskan. Di sini sesuaikan jaraknya. Oke ya, jadi tetap ya posisinya arahnya searah jarum jam. Nah ini kita masukkan dulu satu alur di sebelahnya.
hingga masuk semua, baru kita lakukan pengganjalan menggunakan press pan ya, kertas press pan ini. Oke, sudah masuk, kita coba ganjal ya dengan kertas press pan ini. Nah, apabila sudah seperti ini, baru alur sebelahnya bisa kita masukkan. Oke ya, sudah terpasang alur yang kedua, kita ganjal lagi. Nah, di sini setelah terpasang kita coba rapikan ya bentuk cetakannya ini. Usahakan jangan sampai rusak bentuk cetakannya untuk mendapatkan hasil yang rapi. Nah, di sini kita coba rapikan. Baru kemudian setelah nampak rapi, di sini coba kita tarik sedikit ya pada bagian ujungnya ini sambil kita coba lipat ke bawah. Nah, ini kita coba paskan. Oke, seperti sudah rapi. Nah, seperti ini. Dia berada di belakang kumparan yang pertama, saling menumpuk, menindih ya. Oke, di sini ya seperti ini ya. Jadi kita rapikan. Setelah merasa rapi, baru kita kunci lagi ya, kita ikat dengan isolasi. Oke, selanjutnya kita coba lihat ya, sudah rapi. Untuk sisi sebelahnya juga sama ya, kita lakukan perbaikan, kita rapi-rapikan, baru nanti kita kunci juga. Oke, untuk kumparan yang kedua sudah terpasang seperti ini ya. Kita coba rapikan. Ya, cukup lumayan rapi ya. Dan selanjutnya kita lanjut lagi ke kumparan yang ketiga. Nah, di sini kita harus coba buatkan lagi ya jarak ya. Sama seperti tadi. Nah, ini untuk kumparan yang ketiga, ini kumparannya ya. Ini kita coba potong lagi. Jadi caranya sih cukup sederhana dan simple ya. Kita manfaatkan
malan yang aslinya ini sebagai cetakan untuk mendapatkan kumparan yang sesuai. Sini kita ambil yang paling terpanjang. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya kita coba buat lagi cetakan. Oke, sudah pas. Kita coba kencangkan murnya ini. Kemudian kita coba berikan jarak lagi ya. Jangan lupa ini untuk memberikan jarak pada kumparan yang ketiga. Dan arah putarannya juga sama seperti sebelumnya, yaitu searah jarum jam. Oke, kita akan coba mulai melakukan proses penggulungannya. Di sini saya coba lakukan proses penggulungan dengan 040 sebanyak 108 lilit ya pada lilitan yang ketiga. Oke, 108 lilit sudah saya coba gulung. Kemudian kita ikat dulu kumparannya ini supaya tidak berhamburan sebelum kita mengendorkan murnya ini. Ini tinggal kita masukkan alurnya ini, kumparannya pada alur yang sudah ditentukan ya, dan arah
Perputarannya sama searah jarum jam tadi. Nah, di sini kita coba masukkan kumparannya ini pada alurnya secara hati-hati ya. Pelan-pelan saja. Jangan terburu-buru. Karena untuk mendapatkan hasil yang rapi, kita harus lakukan secara hati-hati ya. Oke, kita lakukan pengganjalan menggunakan kertas prespan. Nah, ini setelah alur pertama sudah masuk, selanjutnya kita masukkan lagi untuk kumparannya ini pada alurnya. Oke, sudah masuk pada alurnya. Selanjutnya ya seperti biasa, kita coba rapikan kumparannya ini supaya terlihat rapi. Nah, ini sambil kita tarik sedikit, baru kita ini ya, tumpang saja di bagian belakang. Nah, seperti ini. Dan apabila sudah merasa cukup, kita kunci lagi dengan isolasi.
Oke, untuk kumparan ketiga sudah terpasang dan selanjutnya kita lanjut lagi ke kumparan yang keempat. Nah, di sini kita coba siapkan kumparannya, baru kita potong seperti sebelumnya. Jadi stepnya sama saja ya teman-teman, cuman hanya beda jumlah lilitannya saja. Oke, di sini untuk kumparan yang keempat saya akan coba lilit dengan ukuran 040 sebanyak 108 lilit juga ya. Nah, seperti ini. Setelah saya lakukan penggulungan, lilitannya sama, kita masukkan saja. Oke, langsung saja ya saya masukkan ya kumparannya nih. Dan lilitan yang keempat sudah masuk pada alurnya. Selanjutnya kita langsung saja ke alur yang kelima. Nah, ini alur yang kelima sama. Kita ambil cetakannya, baru kita potong. Ambil yang terpanjang, baru kita lakukan pengemalan. Ya, jadi urutan sama. Ini adalah kumparan yang kelima. Nah, ini ya. Kita coba mal dulu ukuran cetakannya ini. Di sini saya akan coba lilit dengan 040 sebanyak 52 lilit ya pada kumparan yang kelima. Oke, untuk kumparan yang kelima di sini saya coba ikat dulu supaya tidak berhambur. Langsung saja saya pasang. Dan setelah saya pasang seperti ini ya. Di sini untuk kutub pertama sudah terpasang semua ya. Ada 5 lilitan yang sudah terpasang dan kita hitung di sini ada 5 lilitan. Sudah terpasang rapi semua ya, dan ini arahnya searah jarum jam. Kemudian kita pasang ke kutub yang kedua yaitu berlawanan arah jarum jam ya. Ingat ya. Jadi yang pertama searah jarum jam dan yang kedua berlawanan arah jarum jam. Dan stepnya sama seperti tadi. Di sini tinggal kita lilit lagi yang kumparan pertama hingga kumparan akhir sampai yang kelima. Hanya bedanya di arah perputarannya ya. Arah putarannya terbalik sekarang karena ini sifatnya untuk AC bolak-balik. Jadi pada saat kita melakukan penggulungan dengan arah putaran pada kutub pertama searah jarum jam, dan untuk kutub kedua yaitu berlawanan arah jarum jam. Nah, seperti itu. Jadi kita harus terbalik sekarang mutarnya. Untuk kutub yang kedua ini yaitu berlawanan arah jarum jam. Di
Di sini kita coba buatkan spasi supaya enak nanti melakukan proses penggulungan ya. Oke, langsung saja ya saya lakukan penggulungan pada kutub yang kedua. Baik teman-teman, setelah saya lakukan penggulungan pada kutub kumparan yang kedua, seperti ini hasilnya ya. Ada 5 lilit kutub utama pertama dan 5 lilit kutub yang kedua, dan seperti ini ya. Hanya beda di arah perputaran lilitannya saja. Oke ya, lumayan rapi ya teman-teman. Jadi saya coba lakukan penggulungan sendiri untuk pompa air ini. Nah ini untuk ujungnya sama ya, mau yang sebelah kanan atau sebelah kiri tidak masalah. Kita memiliki 2 ujung kumparan putar. Dan selanjutnya di sini kita akan potong ya, sisa kawatnya masih ada. Dan untuk kumparan putar sudah selesai. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke kumparan star, yang mana untuk cetakannya masih menggunakan cetakan yang lama. Ini malannya nih dari 1 sampai 5. Namun bedanya untuk kutub yang star ini ada 4 lilitan saja ya, jadi yang paling kecil tidak kita gunakan. Oke, ini kawatnya ukuran 0,30, hanya memiliki 4 alur ya. Nah ini 4 alur ya, jadi alur yang pertama yang paling kecil tidak digunakan. Oke ya, dan penyambungannya juga harus bolak-balik ya. Jadi tadi searah jarum jam, kemudian berlawan arah jarum jam. Kemudian untuk kumparan starnya ini yang pertama adalah searah jarum jam. Nah ini kawatnya ya 0,30. Kita akan coba lakukan proses penggulungan pada kutub yang ketiga ya. Oke, ini malannya saya mulai dulu. Di sini mal yang pertama kita lakukan sama seperti awal tadi, kita paskan dulu. Namun hanya bedanya di sini adalah ukuran kawat dan jumlah lilitannya. Baik, saya coba kencangkan dulu murnya, dan kita akan coba mulai melakukan penggulungan pada kumparan star pada alur yang pertama. Oke, ini ya ukuran kawatnya 0,30. Nah, di sini saya lakukan penggulungan yaitu kawat 0,30 sebanyak 80 lilit ya untuk kumparan starnya ini.
Oke, sudah 80 lilit, dan selanjutnya di sini saya coba ikat dulu lilitannya supaya tidak terhambur sama seperti sebelumnya. Kemudian baru kita bisa buka murnya ini. Nah, ini arah putarannya searah jarum jam ya untuk kumparan star. Oke, untuk alurnya bisa kita lihat di sini. Untuk 4 alur kita gabungkan di kumparan yang sudah terpasang tadi, kumparan putar ya. Jadi di sini numpuk ya sifatnya. Untuk kumparan putar dan star saling bertumpuk seperti ini, tidak masalah. Jadi satu alur penuh itu isinya sama tadi, kurang lebih sekitar jumlah antara alur putar dan star ini saling bergabung, yang mana tadi lilitan paling terbanyak sebesar 105 ya, 105 lilit tadi sudah kita masukkan pada kumparan putar.
Oke, kumparan yang pertama sudah terpasang, dan selanjutnya kita lanjut lagi pada kumparan yang kedua, pada kumparan starnya ini. Di sini kita sama buat cetakan, dan saya lakukan penggulungan sebanyak 170 lilit ya. Oke, selanjutnya di sini saya coba masukkan, dan seperti ini ya hasilnya. Langsung lagi kita lanjut ke kumparan yang ketiga. Di sini untuk kumparan starnya kita lanjut lagi pada lilitan yang ketiga. Kita buat cetakannya. Nah, ini ya, kita paskan. Nah, di sini untuk lilitan yang ketiga, untuk kumparan star, ukurannya 0,30 sebanyak 106 lilit. Oke, untuk lilitan ketiga pada kumparan star sudah
saya lakukan dan coba kita ikat dulu dan langsung saja saya pasang ya. Dan seperti ini sudah terpasang kumparan star pada lilitan yang ketiga, dan langsung kita lanjut ke lilitan yang keempat ya pada kumparan star ini. Di sini saya coba buat lagi malannya. Dan untuk jumlah lilitannya sebanyak 102 lilit dengan ukuran 0,30. Oke, untuk lilitan yang keempat sudah selesai, dan selanjutnya saya ikat dulu dan langsung saja saya pasang ya pada keren. Dan di sini sudah terpasang semua untuk kumparan starnya pada kutub yang ketiga ya. Ada 4 alur, dan kita tinggal lanjut pada kutub yang keempat pada kumparan star ini ya. Dan di sini arah perputarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, sama seperti awal tadi ya. Jadi tinggal kita lakukan hal yang sama. Langsung saja saya coba lakukan proses penggulungan. Dan di sini sudah saya lakukan proses penggulungan pada kutub yang keempat pada kumparan star. Sudah terpasang semua ya. Dan seperti ini hasilnya. Di sini untuk proses selanjutnya kita akan coba hubungkan antara kumparan putar dan star ini. Antara ujung satu dan ujung satunya ini kita jadikan satu ya, antara kumparan putar dan star ini. Salah satu kabelnya kita gabungkan. Oke. Nah, jadi sini untuk kumparan putar dan star ini kita gabungkan di tengah-tengah. Kemudian ujung kumparan putar dan ujung kumparan star sudah ada sendiri ya. Jadi nanti akan memiliki 3 ujung. Nah, ini kita gabung saja nih. Ujung kumparan putar dan ujung kumparan star. Dan ini adalah kumparan putar dan ini adalah star ya. Yang kita gabung adalah commonnya. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya tinggal kita rapikan, kita ikat ya, supaya tidak berhamburan, dan nanti kita akan berikan pengaman. Untuk proses pengikatan yang mana kita coba rapikan dulu. Ini untuk kumparannya nih supaya tidak berhamburan. Di sini kita coba rapikan nah, supaya nampak rapi, karena dengan hasil yang rapi pun akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, selanjutnya tinggal kita jahit. Nah, proses penjahitan di sini kita lakukan bebas saja ya. Yang tujuannya agar kumparannya ini bisa rapat dan presisi.
sehingga tidak mengganggu nanti pada saat pemasangan pada angkernya ini. Oke, langsung saja saya lakukan proses penjahitan, yang mana untuk proses penjahitan pada kumparan ini di sini lebih baik kita lakukan penyekatan ya antara kumparan putar dan star. Kita coba berikan lapisan ya. Nah, untuk melindungi pertemuan benturan antara kumparan putar dan star. Di sini kita bisa gunakan kertas prespan secukupnya untuk membatasi pertemuan antara kumparan putar dan kumparan star. Oke, langsung saja saya coba lakukan penjahitan keseluruhan ya. Dan di sini setelah saya lakukan penjahitan keseluruhan dan seperti ini hasilnya. Untuk kumparannya sudah saya jahit semua menyeluruh dan sudah saya berikan penyekat antara kumparan putar dan starnya, ini saya berikan pelindung. Nah, di sini tinggal kita menyambungkan pengkabelannya. Ya, di sini adalah putar dan star. Kemudian di sini adalah kamennya. Oke, tinggal kita coba berikan pengkabelan di sini. Karena sudah rapi ya, untuk jahitannya ini sudah rapi, tinggal kita proses selanjutnya yaitu pengkabelannya. Nah, di sini untuk proses pengkabelannya
Untuk kumparan putar dan start kita harus hafal ya, yang mana supaya nanti pada saat proses penyambungan kita juga tahu. Untuk proses pengecekan kita bisa menggunakan multitester. Di sini kita coba ukur untuk kumparan putar dan startnya. Sini pastikan kumparannya tidak putus ya, kumparan putar dan startnya ini. Oke, aman ya. Kemudian antara putar dan start, apabila kita ukur hambatannya itu cukup banyak ya. Oke, kita sudah tahu yang mana kumparan putar, yang mana kumparan startnya. Selanjutnya tinggal kita rapikan ya. Dan untuk pemasangan overload pada kumparan ini bisa kita selipkan saja nanti ya, setelah kita lakukan penyambungan. Dan setelah kita rapikan, kita bisa tambahkan overload pada diselipkan pada kumparannya ini. Di sini saya coba pasangkan selongsong kabel ya, supaya lebih rapi. Oke, di sini tinggal kita rapikan ya. Untuk soket kabelnya ini kita jadikan satu, kemudian kita rapikan. Dan setelah nanti rapi, kita bisa selipkan untuk overloadnya pada kumparan ini, yang mana overload nanti gunanya sebagai pengaman ya. Baik, saya coba lilit, dan setelah saya lilit di sini ya, sudah rapi semua ya. Dan pastikan sudah nampak beres semua, dan selanjutnya tinggal kita pasang ya pada kerennya ini. Dan tidak terlupakan untuk overload, ada baiknya sudah kita pasang juga. Oke, kita pasang pada kerennya, dan caranya sederhana. Di sini saya tadi mengeluarkan untuk statornya ini pada kerennya ini ya, sudah saya keluarkan dengan menggunakan 3 baut, yang mana 3 baut sudah saya dorong tadi di sini. Di sini memang dirancang memang untuk melakukan pembongkaran kerennya ini, ternyata bisa dengan mudah kita dorong dengan baut ya. Oke, bautnya kita keluarkan dulu. Di sini tadi saya gunakan sebagai pendorong untuk mengeluarkan statornya ini. Nah, ini bautnya cukup panjang ini ya, paling tidak kurang lebih sekitar 4 jari nih ya. Oke, seperti ini ya baut yang kita butuhkan. Nah, ini ukurannya sebesar 8 cm ya, 8 cm ya panjangnya. Saya rasa sudah cukup dengan baut ukuran 8 cm. Oke, saya lepas dulu semua baut yang ada pada rumahan pompa ini.
Oke, saya lepas dulu ya baut-bautnya ini untuk pemasangan keren. Nah, untuk pemasangan keren di sini bisa kita pasang, pastikan kita berikan pelumas ya, pelicin, supaya nanti pada saat proses pemasangan itu lebih mudah ya. Di sini ada bekasnya nih. Jadi kita coba berikan gemuk ataupun oli ya, bebas saja, tidak masalah. Yang tujuannya adalah untuk mempermudah dalam hal proses pemasangan saja. Oke, selanjutnya tinggal kita pasangkan saja di sini ya. Kita letakkan. Ada. Nggak ada. Nah, untuk memasukkannya ini nanti kita akan coba dorong dengan cara diketuk secara perlahan-lahan ya. Nanti akan masuk rata. Oke, tinggal kita ketuk saja biar masuk. Nah, di sini kita coba ketuk sedikit demi sedikit ya, setiap pinggiran-pinggirannya ini sampai masuk ke dalam. Nah, ini ya, kita ketuk sedikit demi sedikit. Oke, saya coba ketuk ya biar lebih masuk lagi dalam. Nah, seperti ini ya, sudah dalam masuknya. Sini kita harus hati-hati, jangan sampai membentur kumparannya nih pada saat kita melakukan pengetukan, antara benturan besi dengan kumparannya nih. Oke, seperti ini saya rasa sudah cukup. Tinggal kita masukkan kabelnya ini pada lubang yang sudah ada. Nah, seperti ini ya. Jadi selanjutnya tinggal kita pasang semua untuk rotornya ya. Nah, ini rotornya kita pasang. Nah, ini pada saat proses pemasangan kita lakukan secara hati-hati, jangan sampai ada benturan. Kemudian kita tutup.
Oke, di sini sudah terpasang ya tutupnya ya, dan rotornya sudah terpasang, dan selanjutnya tinggal kita baut, kita pasang untuk kapasitornya. Di sini kita sambungkan untuk kumparan putar dan startnya, ini kita sambungkan ke posisi semula. Nah, ini setelah saya pasang semua, selanjutnya kita akan coba lakukan pengetesan. Nah, ini perputarannya di sini harus berlawanan arah jarum jam ya. Oke, apakah benar? Kita coba tes. Di sini saya coba berikan sedikit isolasi supaya lihat arah perputarannya ya. Nah, harusnya berlawanan arah jarum jam. Oke. Selanjutnya saya coba berikan sumber dan kita lihat ya, arah putarannya benar ya, yaitu berlawanan arah jarum jam ya. Benar. Ini mantap. Jadi untuk proses penggulungan dinamo pompa ini sudah selesai, tinggal kita rapikan semua nanti ya. Yang penting di sini arah perputarannya sudah benar ya. Dan pastikan untuk pengkabelannya sudah pas semua. Ini saya coba tes lagi ya. Sangat mulus dan halus ya untuk proses perputaran dinamo ini. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah selesai untuk proses penggulungan dinamo sendiri dengan cara manual ya. Oke, sudah selesai ya. Selanjutnya tinggal kita rapikan saja. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.